Halo semuanya, kembali lagi di channel Hora Plamo. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Bandai HG 1 Baris 14 Rising Freedom Gundam. Kit ini merupakan kit dari lini HGCE yang mana muncul di film Mobile Suit Gundam Seed Freedom yang tayang pada awal tahun 2024 lalu di Jepang. Dan seperti tahun lalu, untuk bulan September kali ini, saya juga akan membahas kit dari series Gundam Seed saja. Seperti biasa, saya mendapatkan kit ini melalui Tokopedia dengan harga Rp390.000 dari toko yang bernama Is Hobby Store. Dan setelah menggunakan kupon diskon, harganya jadi Rp360.000 saja. Di dalam boxnya sendiri terdapat 4 buah kantong plastik yang berisi 11 runner, selembar stiker, serta kertas petunjuk rakit atau kertas manual. HG Rising Freedom Gundam ini memiliki desain yang keren dengan detail-detail yang bagus, menawarkan mekanisme yang berbeda dengan kit-kit dari lini HGCE lainnya, yang mana sudah tidak menggunakan polycap lagi, dengan nama Seed Action System. Sebuah sistem yang membuat kit ini bisa dipose cukup ekstrim layaknya pose yang ada di filmnya. Proses rakitnya pun cukup mudah dan cepat, tanpa ada kendala apapun. Jika dilihat secara 360 derajat, HG Rising Freedom Gundam ini memang terlihat keren dari sudut pandang manapun. Memiliki siluet yang keren, dengan backpack sayap yang berukuran besar, namun tidak membuat kit ini terjengkang atau jatuh ke belakang. Kit ini memiliki kombinasi warna biru, putih, biru navy gelap, merah, kuning, abu-abu, dan abu-abu gelap yang menurut saya bagus. Sayangnya untuk separasi warnanya sendiri tidak bisa dibilang akurat, karena masih membutuhkan foil stiker. Dan untuk foil stikernya kurang lebih sebanyak ini, yang mana tidak ada satupun stiker yang saya pasang. Kit ini memiliki tinggi sekitar 13 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan HG Freedom Gundam dan HG Strike Freedom Gundam. Di sini terlihat bahwa Rising Freedom Gundam memiliki tinggi yang sama dengan Freedom Gundam, namun masih lebih pendek dari Strike Freedom Gundam. Sekilas, ketiganya memiliki bahasa desain yang hampir mirip, namun sebenarnya sangatlah berbeda. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah tangan alternatif terbuka untuk tangan kiri, memiliki detail yang cukup bagus dengan warna putih dan abu-abu gelap. Lalu yang kedua adalah backpack, memiliki bentuk yang keren dengan ukuran yang lumayan besar, detail-detailnya cukup bagus, serta kombinasi warna putih, biru, dan biru navy gelap. Bagian sayapnya ini bisa dikepak-kepakan lalu bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian bisa direntangkan sehingga lebih lebar, serta bagian plasma beam cannonnya bisa diarahkan ke depan. Bagian thrusternya ini bisa digerakkan naik turun, bagian ini juga bisa diputar ke depan, lalu bagian ujungnya bisa dibuka. Tinggal dipasang di bagian punggungnya, dan berikut ini adalah pose dari Rising Freedom Gundam dengan backpack. Kemudian yang ketiga adalah beam rifle, memiliki bentuk yang keren dengan detail-detail yang bagus, serta kombinasi warna putih dan biru navy gelap saja. Bagian handle depan bisa diputar ke kiri dan ke kanan, serta bisa disimpan di bagian backsketnya. Cara menggunakannya seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari Rising Freedom Gundam dengan beam rifle. Lalu yang keempat adalah shield, memiliki bentuk yang keren dan sedikit tebal, dengan kombinasi warna putih, biru navy gelap, serta merah. Bagian konektornya bisa digerakkan bebas, lalu diputar 360 derajat, dan bisa dipasang di bagian lengannya. Memiliki gimmick senjata remote dengan membuka bagian ini, disertai dengan 3 buah beam effect yang cara memasangnya kurang lebih seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari Rising Freedom Gundam dengan shield mode senjata remote. Ada juga beam shield seperti ini, memiliki bentuk dan detail yang keren, serta warna clear biru yang memantulkan efek yang bagus. Cara memasangnya kurang lebih seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari Rising Freedom Gundam dengan beam shield. Kemudian yang kelima adalah beam saber, tersimpan di bagian pinggangnya, dan cara mengambilnya seperti ini. Memiliki bentuk yang simpel dan berwarna putih, detailnya cukup bagus, serta lubang berbentuk bulat, disertai 2 buah beam effect berwarna clear pink, yang cara pasangnya seperti ini. Bisa juga digabungkan sehingga memiliki ukuran yang lebih panjang. Cara menggunakannya seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari Rising Freedom Gundam dengan beam saber. Sedangkan yang terakhir adalah railgun, terpasang di bagian pinggangnya, yang mana cara menggunakannya tinggal direntangkan, lalu tarik bagian depannya. Dan berikut ini adalah pose dari Rising Freedom Gundam dengan railgun.
Tentu saja Haki Rising Freedom Gundam ini juga memiliki gimmick Mobile Armor Mode, yang mana cara mengubahnya kurang lebih seperti ini. Untuk hasilnya sendiri menurut saya cukup keren jika dilihat dari depan seperti ini, begitu juga jika dilihat dari atas. Ketika dilihat dari samping cukup terlihat ribet, lalu dari belakang cukup bagus, sedangkan jika dilihat dari bawah kurang lebih seperti ini. Dan berikut ini adalah rotasi 360 derajat dari Rising Freedom Gundam ketika mode Mobile Armor. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa menunduk, lalu bisa menengadah cukup bagus karena Shift Action System, kemudian bisa digerakkan maju mundur, bisa miring ke kiri dan ke kanan, serta bisa diputar 360 derajat. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, lumayan bagus. Armor bahunya bisa digerakkan naik turun, serta thrusternya bisa digerakkan sedikit. Kemudian bahunya bisa digerakkan maju cukup jauh, karena Shift Action System juga, lalu bisa naik turun, serta bisa diputar 360 derajat seperti ini. Lengan atas bisa diputar 360 derajat, siku bisa ditekuk hingga rapat, serta pergelangan tangan bisa digerakkan secara bebas dan bisa diputar 360 derajat. Bagian dadanya bisa dibungkukkan ke depan dan ke belakang, serta miring ke kiri dan ke kanan karena Shift Action System. Namun sayangnya, bagian perut tidak bisa diputar 360 derajat. Front skirt-nya bisa dibuka sampai mentok, side skirt bisa diangkat sedikit lalu diputar ke depan dan ke belakang, sedangkan back skirt-nya sudah fix. Kakinya bisa maju ke depan cukup bagus, lalu ke belakang hanya segini, serta ke samping tidak bisa split. Selangkangannya bisa ditarik naik turun, pahanya bisa diputar 360 derajat, serta lututnya bisa ditekuk hingga rapat. Lalu di bagian betisnya ini ada sayap yang bisa dikeluarkan. Untuk pergelangan kakinya sendiri bisa digerakkan maju mundur, kemudian ke samping juga bisa, sayangnya diputar hanya sedikit saja. Sedangkan untuk armor pergelangan kakinya bisa digerakkan naik turun kurang lebih seperti ini. Dengan harga Rp390.000, tentu saja kit ini cukup worth it untuk dibeli. Apalagi kalau menggunakan kupon diskon dari marketplace, maka akan lebih murah lagi. Desain serta siluetnya yang keren, aksesoris dan senjata yang cukup banyak, gimmick transformasi menjadi mobile armor, serta teknologi Shift Action System yang membuat kit ini menjadi salah satu kit HGCE yang wajib untuk dikoleksi. Satu-satunya kekurangan yang dimiliki kit ini hanyalah separasi warna yang tidak akurat, terlebih lagi stikernya yang sangat banyak dan berukuran besar. Di pasaran sendiri, kit ini masih bisa ditemukan dengan harga di bawah Rp400.000, meskipun sebagian besar membandrolnya dengan harga di atas itu. Dan tentu saja saya sangat merekomendasikan kit Haki Rising Freedom Gundam ini untuk dikoleksi. Namun, keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian saja, apakah mau mengkoleksinya atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!